Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan mencoba membahas tema tentang memahami arti residivis. Baik, di dalam dunia kriminal, istilah residivis ini sering terjadi bahwa di situ menganggap seorang pelaku yang sering atau pelaku kambuhan, katanya begitu, itu sering dianggap residivis. Bagaimana pengaturannya di dalam hukum Indonesia itu sendiri? Oke, simak saja penjelasannya. Bahwa residivis ini diatur di dalam pasal 486 sampai dengan 488 KUH pidana. Nah, kalau secara harfiah kita mengartikan residivis itu adalah pengulangan kejahatan tertentu. Jadi tidak karena ini berupa kejahatan, maka di sini pelanggaran itu bukan dikatakan residivis. Jadi tidak bisa karena ini berupa kejahatan, karena di dalam dua tindak pidana itu ada namanya pelanggaran, ada kejahatan. Yang dikatakan residivis adalah kejahatan, bukan pelanggaran. Jadi ketika Anda melakukan pelanggaran, contoh Anda melanggar tilang, Anda melanggar aturan perda, itu bukan dikatakan residivis. Dan di dalam pasal-pasal yang dikatakan residivis adalah pasal 486 sampai dengan 488 ini adalah yang dijatuhi dengan pidana penjara, yang diancam dengan pidana penjara. Jadi kalau pidana penjara itu nanti pelakunya bisa dikatakan residivis. Yang dianggap residivis ini adalah yang pertama, bahwa ini adalah mengulangi suatu perbuatan atau suatu perbuatan atau kejahatan yang sama atau dianggap sama macamnya oleh undang-undang. Jadi perbuatannya sama atau dianggap sama oleh undang-undang. Contoh begini, kalau ini adalah pencurian itu ada tiga kejadian. Ada pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, ada pencurian dengan kekerasan, dan kekerasan dengan pemberatan. Nah, apabila begini, dia melakukan satu pencurian, besok melakukan lagi kejahatan pencurian dengan kekerasan atau dengan pemberatan, ini bisa dianggap kejahatan yang sama oleh undang-undang, maka di situ dinamakan suatu residivis. Nah, terus selanjutnya bahwa antara kejahatan satu dan kejahatan yang lain atau dengan yang ini, kejahatan yang satu sudah ada putusan hakim, jadi sudah dinyatakan putusan hakim, nah baru ada kejahatan kedua. Kalau belum melakukan suatu putusan, ada putusan hakim, ini belum dikatakan residivis. Tetapi ini adalah pidananya dan melakukan tindak pidana berulang-ulang, bukan residivis. Jadi residivis ini sudah diputus oleh hakim, terus setelah menjalani hukuman baru dia melakukan tindak pidana. Ini yang ketiga. Yang ketiga, bahwa di situ sudah menjalani putusan dari hakim dan jangka waktunya ini adalah tidak lebih dari 5 tahun. Jadi setelah menjalani hukuman, baik hukumannya seluruhnya atau hanya sebagian karena mendapatkan cuti atau remisi, setelah selesai menjalani hukuman itu, dia tidak lebih dari 5 tahun melakukan tindak pidana tadi yang sama atau di seluruh undang-undang dianggap sama. Itu baru dianggap sebagai residivis. Nah, terus bagaimana Pak terkait dengan apabila tindak pidananya beda? Nah, kalau tindak pidananya beda, ini bukan dianggap residivis. Tetapi biasanya di dalam suatu putusan hakim itu dianggap sebagai suatu hal yang memberatkan. Namanya di situ dianggap suatu terdakwa pernah dihukum. Kalau terdakwa ini adalah pernah melakukan hukum yang sama, bisa dikatakan terdakwa residivis. Nah, dengan adanya residivis ini, karena ada residivis ini, ancaman pidananya bisa menjadi diperberat, yaitu ditambah sepertiga. Ya, kalau ancaman hukumannya Anda melakukan pembunuhan, bunuh lagi, ancaman hukumannya karena dia residivis jadi seperempat, 15 tahun bisa menjadi 20 tambah sepertiga jadi 20 tahun. Pencurian yang sebelumnya 5 tahun ditambah 5 tahun sepertiganya. Itu jadi pidananya seperti itu. Jadi saya simpulkan bahwa residivis itu adalah orang yang melakukan perbuatan tindak pidana atau yang sama atau yang dianggap sama oleh undang-undang, yang ada putusan hakim, yang telah ada putusan hakimnya, dan dia tidak lebih dari 5 tahun setelah menjalani hukuman dan melakukan tindak pidana yang selanjutnya. Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Jika ada pertanyaan seputar hukum, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan berusaha menjawab apa yang Anda sampaikan.
Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.